Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinda Zara Biantari. NIM saya 25.11.034629. Di sini saya akan membahas tentang sangkar besi digital dan krisis aksiologis birokrasi. Baik, saya akan masuk di studi kasusnya. Studi kasusnya yaitu sebuah pemerintah daerah meluncurkan aplikasi pintar berbasis kecerdasan buatan atau yang disebutkan dengan AI untuk mengotomatasi pencabutan izin usaha bagi UMKM. Algoritma ini diprogram dengan logika positivistik jika sistem mendeteksi tidak ada laporan pajak bulanan yang diunggah ke portal selama 3 bulan berturut-turut. Sistem akan otomatis mencabut izin usaha tanpa peringatan. Demi mencapai target efisiensi, suatu hari ratusan UMKM di pesisir protes karena izin mereka dicabut otomatis. Faktanya, jaringan internet di wilayah mereka terputus total selama 3 bulan akibat badai. Namun, kepala desa menolak mengembalikan izin mereka dengan alasan sistem tidak bisa salah, kita harus loyal pada prosedur dan SOP digital, dan menyuruh stafnya mengabaikan protes warga. Baik, masuk ke pengantar kasus. Di era transformasi digital, banyak pemerintah daerah mulai mengadopsi teknologi berbasis kecerdasan buatan AI. Untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, sistem ini dirancang untuk mempercepat proses administrasi, mengurangi intervensi manusia, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan secara objektif dan terukur. Namun, di balik janji efisiensi tersebut, muncul persoalan serius ketika teknologi digunakan secara kaku tanpa mempertimbangkan realitas sosial masyarakat. Dalam status studi kasus ini, dalam studi kasus ini, sebuah pemerintah daerah menerapkan sistem otomatis berbasis AI untuk mencabut izin usaha UMKM apabila tidak melakukan pelaporan pajak selama 3 bulan berturut-turut. Sistem ini bekerja berdasarkan logika positivistik, mengandalkan data formal sebagai satu dasar pengambilan keputusan. Permasalahan ini muncul ketika ratusan pelaku UMKM di wilayah pesisir kehilangan izin usaha mereka secara otomatis. Setelah ditelusuri, ternyata kegagalan pelaporan bukan disebabkan oleh kelalaian, melainkan karena terputusnya jaringan internet selama berbulan-bulan akibat bencana badai. Ironisnya, pihak dinas tetap menolak mengembalikan izin tersebut dengan alasan bahwa sistem digital tidak bisa salah dan harus dijalankan sesuai prosedur. Kasus ini menunjukkan adanya ketegaan antara efisiensi teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam birokrasi. Disinilah muncul fenomena yang dapat dikaitkan dengan konsep sangkar besi dari Max Weber, yang kini berevolusi menjadi bentuk baru dalam era digital, di mana aturan tidak hanya mengikat melalui birokrasi, tetapi juga melalui algoritma yang kaku. Kondisi ini memunculkan krisis aksiologis, yaitu hilangnya orientasi nilai seperti keadilan, empati, dan tanggung jawab moral dalam pengambilan keputusan publik. Baik, sekarang masuk ke dekonstruksi epistemologis. Pendekatan positivistik berbenturan dengan nilai sosial karena hanya mengandalkan data sebagai kebenaran, tanpa melihat konteks yang nyata. Dalam kasus ini, sistem menganggap nelayan melanggar karena tidak melaporkan pajak. Padahal, mereka tidak bisa melapor akibat internet terputus karena bencana. Akibatnya, keputusan memang benaran secara sistem, tetapi tidak adil secara sosial. Pendekatan konstruktisme menyelesaikan masalah ini dengan memahami bahwa kebenaran harus dilihat dari konteks dan pengalaman masyarakat. Pemerintah perlu menafsirkan ulang data dengan melihat kondisi nelayan sehingga mereka dipahami sebagai korban, bukan pelanggar, dan keputusan yang diambil menjadi lebih adil dan manusiawi. Poin pendekatan positivistik dalam kasus ini adalah keputusan berdasarkan data formal atau tidak ada laporan pajak sama dengan pelanggaran. Yang kedua, menggunakan sistem AI otomatis tanpa pertimbangan manusia.
Yang ketiga, menerapkan aturan yang kaku dan seragam. Yang keempat, menganggap sistem objektif dan tidak bisa salah. Yang kelima, mengabaikan konteks sosial yang di dalam kurungi bencana atau internet yang mati. Akibatnya, izin usaha nelayan atau UMKM dicabut secara tidak adil. Yang kedua, masyarakat mengalami kerugian ekonomi. Yang ketiga, timbul protes dan konflik sosial. Yang keempat, kepercayaan publik menurun terhadap pemerintah. Yang kelima, birokrasi menjadi tidak manusiawi dan kaku. Bagaimana sih cara menyelesaikan nelayan ini menggunakan pendekatan konstruktivisme? Yaitu menggunakan dengan cara mengubah cara memahami atau dengan tanda kutip pelanggaran dari yang semula hanya dilihat sebagai data menjadi sesuatu yang ditafsirkan berdasarkan konteks sosial, yang artinya pemerintah tidak langsung menerima hasil sistem sebagai kebenaran mutlak, tetapi berusaha memahami pengalaman nyata nelayan di lapangan. Dengan pendekatan ini, penyelesaian masalah dilakukan dengan mengembalikan peran manusia dan mengambil keputusan. Pemerintah perlu melakukan verifikasi kondisi lapangan, membuka dialog dengan nelayan, dan mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang tidak dibaca oleh sistem. Keputusan tidak lagi bersifat otomatis, tetapi melalui penilaian yang lebih kontekstual dan manusiawi. Sistem AI tetap bisa digunakan, tetapi hanya sebagai alat bantu, bukan penentu utama. Solusinya yaitu nelayan dipahami sebagai korban dan bukan pelanggar. Terus, izin usaha dapat dipulihkan, kebijakan menjadi lebih fleksibel dan adil, sistem diperbaiki agar mempertimbangkan kondisi khusus atau dalam kurung bencana. Yang terakhir, keputusan lebih manusiawi dan sesuai realitas sosial. Baik, sekarang masuk ke slide mutasi sangkar besi. Perubahan bentuk sangkar besi yang pernah dijelaskan oleh Max Weber. Dalam konsep awal, sangkar besi muncul ketika birokrasi modern terlalu menekan aturan, prosedur, dan efisiensi sehingga manusia terjebak dalam sistem yang kaku dan kehilangan kebebasan berpikir. Pegawai hanya menjadi pelaksana aturan, bukan lagi pengambilan keputusan yang mempertimbangkan nilai. Dalam kasus ini, bentuk tersebut tidak lagi sekedar birokrasi manual, tetapi telah berevolusi menjadi teknokrasi digital, yang artinya pengendalian tidak hanya berasal dari aturan tertulis, tetapi dari algoritma dan sistem AI yang bekerja otomatis. Ketika Kadis mengatakan bahwa sistem tidak pernah salah dan tetap mempertahankan keputusan pencabutan izin, terlihat jelas bahwa otoritas telah berpindah dari manusia ke teknologi. Birokrasi tidak lagi hanya terikat pada aturan, tetapi kini dikunci oleh logika mesin yang lebih kaku dan sulit dipertanyakan. Dalam logika ini, yang penting adalah aturan berjalan dan sistem bekerja sesuai program. Akibatnya, rasionalitas substantif yang seharusnya mempertimbangkan nilai sebagai keadilan, kemanusiaan, dan empati menjadi terpinggirkan. Nelayan yang sebenarnya korban justru diperlakukan sebagai pelanggar karena sistem tidak mampu memahami konteks sosial. Nah, rasionalitas instrumental membunuh rasionalitas substantif dalam kasus ini. Yang pertama, sistem AI tetap mencabut izin karena tidak ada laporan pajak, tanpa melihat bahwa penyebabnya adalah bencana. Yang kedua, keputusan diambil berdasarkan efisiensi dan kepatuhan aturan, bukan keadilan. Yang ketiga, Kadis lebih memilih loyal pada sistem dan SOP daripada mempertimbangkan kondisi masyarakat. Yang keempat, pertanyaan sistem tidak bisa salah menunjukkan kepercayaan pada produser lebih tinggi daripada nilai kemanusiaan. Yang kelima, semua kasus diperlakukan sama atau seragam tanpa melihat perbedaan kondisi sosial. Yang keenam, tidak ada ruang untuk empati, diskresi, atau pertimbangan moral.
Yang terakhir, teknologi dijadikan penentu utama, sementara manusia hanya sebagai pelaksana. Baik, sekarang kita memasuki slide dilema loyalitas ganda. Jika saya sebagai kebijakan atau staf, yang pertama, saya berada dalam posisi sulit antara harus patuh pada pemerintah atasan dan kewajiban menjalankan konstitusi serta melindungi masyarakat. Yang kedua, saya menyadari bahwa keputusan atasan mengikuti sistem memang sesuai prosedur, tetapi tidak adil bagi nelayan yang terdampak bencana. Yang ketiga, saya merasa dilema secara moral ketika saya diam. Saya ikut membiarkan ketidakadilan terjadi. Yang keempat, namun jika saya melawan secara langsung, saya berisiko dianggap tidak loyal atau melanggarkan hierarki organisasi. Yang terakhir, saya memahami bahwa sebagai aparatur negara, loyalitas saya tidak boleh hanya ke atasan, tetapi juga kepada keadilan, hukum, dan kepentingan publik. Langkah diskresi yang saya ambil, yang pertama, saya akan tidak langsung mengikuti perintah secara pasif, tetapi saya berpikir kritis terhadap dampaknya bagi masyarakat. Terus yang kedua, saya menyusun analisis kebijakan berbasis fakta lapangan, menjelaskan bahwa nelayan terdampak bencana sehingga bukan pelanggar. Yang ketiga, saya mengajukan rekomendasi resmi kepada atasan untuk memberikan pengecualian atau pemulihan izin usaha. Yang keempat, saya mendorong agar verifikasi manusia tidak sepenuhnya tergantung pada keputusan sistem AI. Yang kelima, saya membuka ruang diskusi internal agar persoalan ini bertimbangkan secara lebih luas. Yang terakhir, saya tetap bekerja dalam koridor aturan, tetapi mengutamakan keadilan dan kemanusiaan dalam setiap usulan, agar tidak terjebak dalam kondisi yang disebut dengan the penalty of evil, yaitu ketika seorang melakukan ketidakadilan hanya karena mengikuti aturan tanpa berpikir. Saya tidak ingin menjadi bagian dari birokrasi yang menormalisasikan kesalahan hanya karena itu sudah sesuai prosedur. Bagi saya, menjelaskan tugas sebagai aparatur negara bukan hanya soal patuh, tetapi juga tentang menjaga tanggung jawab moral sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya benar secara administratif, tetapi juga adil bagi masyarakat. Saya juga akan menjaga kesadaran moral dalam setiap tindakan, yang artinya saya tidak membiarkan diri saya terbiasa dengan ketidakadilan hanya karena itu sudah menjadi kebiasaan dalam sistem. Saya tetap menjalankan tugas secara profesional, tetapi tidak mengabaikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Dengan cara ini, saya tidak hanya menjadi pelaksana pemerintah, tetapi tetap menjadi individu yang bertanggung jawab atas secara etis. Baik, sekarang sudah memasuki kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa dalam kasus ini, penggunaan AI dalam birokrasi yang berbasis pendekatan positivistik memang meningkatkan efisiensi, tetapi berisiko mengabaikan realitas sosial, sebagai hanya membaca data tanpa memahami konteks, sehingga keputusan yang dihasilkan bisa benar secara prosedur, tetapi tidak adil secara sosial, seperti yang dialami nelayan dalam kasus ini. Hal ini menunjukkan bahwa konsep sangkar besi dari Max Weber kini berkembang menjadi bentuk digital, di mana keputusan dikendalikan oleh sistem dan algoritma. Akibatnya, rasionalitas instrumental mengalahkan rasionalitas substantif, sehingga birokrasi menjadi kaku dan tidak manusiawi. Karena itu, penting bagi aparatur untuk tetap menggunakan pertimbangan moral agar tidak terjebak dalam the penalty of evil. Seperti yang dijelaskan Hannah Arendt, solusinya adalah mengembalikan peran manusia dalam pengambilan keputusan dan menggunakan teknologi hanya sebagai alat bantu, sehingga kebijakan tetap adil, kontekstual, dan berpihak pada masyarakat. Sekian dari saya, jika ada salah mohon maaf. Saya izin pamit. Terima kasih.